mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Awak kau lihat, aku Jaka Badak, majulah, arah pada juga. Yang jagat nata, Nibirah jadi danyang gentayangan, danyang kunti bolong. Jaka Badak, sebuah serial Sandiwara Radio yang mengisahkan kebangkitan Singasari menentang Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Pancalu Kediri. Aku kembali, aku bangkit, aku tidak mati. Lari, ayo lari, ada kunti bolong, lari. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.E, teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-14 dengan judul Ni Saira. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Yuli Mulyana sebagai Mawar Biru, Rusli Pontian sebagai Tunggul Ametu, M. Abud sebagai Kebo Ijo, Naryo Irang sebagai Lowo Irang, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Malam purnama pada malam itu, di Pakuwon Tumapel mengantarkan mimpi indah pada semua insan yang tenggelam dalam tidur. Tapi tidak demikian dengan Jaka Badak. Dia masih keluyuran di alun-alun. Entah kenapa pada malam itu dia tidak bisa cepat tidur. Ada sesuatu firasat buruk di dalam hatinya. Malam itu akan terjadi sesuatu yang gawat. Malam ini ada yang tidak beres. Iya, dengan aku tiarap di alun-alun ini, tidak akan ada yang melihatku. Firasatku seakan mengisyaratkan bahaya. Apa akan ada penyerbuan? Hah? Panah api di wilayah luar Pakuwon. Pasti itu tanda bahaya. Aku harus bertindak cepat. Siap! Serang! Ayo serang! Laskar sayap kiri, segera tutup pintu masuk di barat. Laskar sayap kanan, tutup jalan masuk di wilayah timur. Laskar bintang menyebar dan bertahan pada tempat-tempat rahasia. Laksanakan! Ayo menyebar cepat! Ayo maju! Ada apa, Kang Mas? Ada apa? Serangan? Bagus, kamu sudah siap dengan senjata panah. Ayo ikut aku, kita hadang penyerang itu. Kamu naik di belakangku, di atas kuda itu. Iya. Lalu bagaimana? Hup. Ayo naik di belakangku, ayo cepat. Iya. Hup. Lalu bagaimana? Aku siapkan panah dulu. Iya. Nah, rapatkan badanmu di punggungku. Kita akan menerobos kedatangan laskar penyerang. Pergunakan panahmu menghantam para penyerang. Mereka akan datang dari wilayah barat. Siap. Hiya! Siap, Mawar Biru. Itu mereka datang. Hiya! Aku hujani mereka dengan panahku. Hup. Hiya! Laskar berkuda yang menyerbu gerbang sebelah barat Pakuwon Tumapel terkejut ketika seekor kuda melesat menyongsong dengan melepaskan panah bertubi-tubi ke arah mereka. Tak urung beberapa laskar terdepan terjungkal, terkena panah Mawar Biru. Namun mereka terus meluruk maju.
kamu selalu jadi perintang perjuanganku, Jaga Badak. Ini, rasakan jarum beracun ini. Hup! Aku kena, Kang Mas. Loireng kepala, ku cabut kepalamu. Selamatkan nyawa kekasihmu itu dulu. Hup, hup. Dadaku, Kang Mas. Aku terkena jarum beracun. Aku lengah. Nyeri sekali. Tenanglah Mawar Biru. Aku pasti bisa menolongmu. Iya, terpaksa demi keselamatanmu. Apapun akan kulakukan. Tahanlah Mawar Biru. Aku akan mengisap racun di dadamu. Nah, telanlah obat penawar racun ini. Jantungku berdetak kencang. Mataku tidak dapat melihat lagi, Kang Mas. Racun jarum yang disambitkan Lowo Ireng membuat Mawar Biru seketika tak sadarkan diri. Luka kecil di dada Mawar Biru membiru legam. Beberapa kali Jaga Badak mengisap racun itu, lalu meludahkannya. Terlihat jelas darah Mawar Biru telah berubah kehitaman. Beruntung sekali penyelamatan darurat mengeluarkan darah itu berhasil. Juga penawar racun yang dimakan Mawar Biru cukup kuat. Ayo Mawar Biru, kuatkanlah dirimu. Aku bantu dengan tenaga saktiku. Dadaku. Kang Mas, aku masih hidup. Sudah, kamu sudah terbebas dari racun maut. Kamu harus kuat Mawar Biru. Lihat jarum maut ini. Warnanya hitam. Senjata keji sekali, Kang Mas. Kalau aku mati, aku akan kehilangan dirimu. Jangan sebut lagi hal kematian. Kalau masih mau hidup. Iya, Kang. Iya, Kang Mas. Aku tidak ingin mati. Aku ingin terus bersamamu. Oh, Kang Mas, telah 2 kali Kang Mas selamatkan hidupku. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku selalu takut. Aku akan selalu bersamamu, Mawar Biru. Sudah, jangan menangis lagi. Kita pasti tidak lagi terpisahkan. Kamu percaya? Aku percaya. Aku percaya, Kang Mas. Aku percaya. Sejak kecil, Kang Mas selalu sayang padaku. Tapi detak jantungku sudah dewasa sekarang. Kita bersatu dalam jiwa dan raga. Iya, kalau memang sudah jodoh, kita tinggal menjalani hidup ini, Mawar Biru. Oh, aku selalu mendambakan pelukanmu untuk berlindung. Saat malam, tidak kudapatkan kasih sayang dari ibu. Aku bahagia tidur dalam pelukanmu. Rasanya aku tidur dalam kedamaian abadi. Iya, selama apa yang bisa kuberikan padamu, aku tidak akan menyimpannya. Juga segala hidupku untukmu, Mawar Biru. Shh. Dewi Astini akan marah kalau mendengar. Kang Mas harus ingat Bibi Dewi Astini. Dia juga mencintaimu. Iya, itu aku tahu. Aku tidak mungkin meninggalkan Dewi Astini. Maka kamu harus mengerti, Mawar Biru. Aku ini milik orang banyak. Aku sudah tidak lagi memiliki hidupku. Karena Gusti Prabu Kertajaya juga berperan mengatur hidupku sebagai Senopati Panjalu. Aku akan selalu menunggu kapan Kang Mas kembali untukku. Aku pasti menunggu dengan segala kerinduanku. Mawar Biru, kamu kekasih dalam bayangan cinta. Ada yang datang. Kenakan lagi kembenmu. Cepat Mawar Biru, kita belum tahu musuh atau kawan. Siaplah Mawar Biru. Keadaan malam yang pekat itu menyulitkan Jaga Badak untuk mengenali pendatang berkuda. Didengarnya juga beberapa kali penunggang kuda berputar-putar seperti mencari-cari dirinya. Jaga Badak terus berlindung di balik pohon sambil mendekap Mawar Biru. Jaga Badak! Di mana kamu? Kamu tidak apa-apa? Aku di sini, Kebo Hijau. Cepatlah kemari. Aku perlu kudamu. Kenapa Mawar Biru? Terluka? Iya, dia terkena jarum beracun Lowo Ireng. Demit itu juga membawa lari kudaku. Kalau begitu pergunakan kudaku. Lalu beritahu laskar yang berjaga untuk menyusul aku. Iya, ayolah Mawar Biru. Hop! Badanku lemah.
Sudah. Kebo Ijo, aturlah pertahanan lagi. Mungkin gerombolan Lowo Ireng akan menyerbu lagi malam ini. Hea, hea, hea. Turun, Mawar Biru. Kenapa badanku masih lemah? Aduh. Wah, diangkat saja Jaka Badak. Ayo bawa ke kamar tamu. Mawar Biru terkena racun. Dan kelihatannya racun ganas. Biar berbaring saja. Tiduran saja Mawar Biru. Kami akan membantu mengobati lukamu. Sudah, tidak usah cemas Mawar Biru. Kamu tidak akan mati hanya disebabkan jarum beracun itu. Ayo, bangkitkan semangatmu untuk tetap hidup. Aku bahagia. Aku tetap ingin hidup. Aku tidak ingin mati muda. Aku punya kayu akar sekilan. Itu obat paling manjur untuk segala luka terkena racun. Tunggu sebentar. Kang Mas, peluk aku. Aku ingin mati dalam pelukanmu. Aku tetap membutuhkan Kang Mas sampai akhir hidupku. Tubuh Mawar Biru terasa sekali bertambah panas. Rupanya racun yang bersarang itu masih mempunyai pengaruh besar akan kesehatan. Sambil memeluk Jaka Badak, terus membantu dengan menyalurkan tenaga inti ke punggung gadis yang malang itu. Cobalah dengan oyot sekilan ini. Mudah-mudahan bisa yang bersarang di dada Mawar Biru bisa punah. Aku tunggu di luar. Iya. Sekalian tetap jaga kewaspadaan Tunggul Ametung. Ya, aku sudah berjaga-jaga. Mawar Biru, tahan sakit. Oyot sekilan ini akan kutancapkan di lukamu. Di luka, di dada. Tahan. Mawar Biru pingsan lagi. Iya, tidak apa. Nah, warna biru di dadanya menghilang. Terima kasih Yang Dewat Agung. Ayo Mawar Biru, berjuanglah untuk hidup. Kang Mas, apa yang terjadi? Ini apa yang menancap di dadaku? Itu akar kayu oyot sekilan. Aku cabut, ya. Tahan sakitnya. Aduh, sakit Kang Mas. Kalau untuk hidup terus, memang sakit Mawar Biru. Kamu sudah tertolong sekarang. Nah, tinggal kutaburi obat luka. Kang Mas, aku rasakan sentuhan tanganmu seperti malaikat yang penuh kasih sayang. Hus. Nah, sudah. Ini kupakaikan lagi kembenmu ya. Nah, hidup itu memang harus terluka Mawar Biru. Untuk pengalaman, nanti kamu akan jadi wanita utama kalau bisa terus mengamalkan kebajikan. Iya Romo. Aku semakin dalam mencintaimu Kang Mas. Apa dayaku untuk bisa melupakanmu kalau aku ditinggal nanti? Tidak, aku tidak akan jauh darimu. Nah, sekarang tiduran saja. Aku akan mengusir para pengacau itu. Hati-hati Kang Mas, aku mencintaimu. Iya, aku tahu itu Mawar Biru. Ibu, dosaku ampuni Ibu. Tiada lagi tempatku berlindung selain Kang Mas Jaka Badak yang Ibu juga cintai dulu. Aku membutuhkannya, Bu. Aku tidak ingin lelaki lain karena aku takut tersiksa. Maafkan aku, Bu. Yang Batara aku, bimbinglah aku menuju kebahagiaan hidupku. Di malam itu, di dalam kamar tidur Pakuan Tumapel, Mawar Biru meratapi nasibnya seorang diri. Hanya dinding-dinding bisu yang mendengar jeritan batinnya. Sementara itu di pendopo, Tunggul Ametung sedang memberikan pengarahan pada laskar. Perhatikan, kesiagaan tempur tetap bertahan sampai menjelang pagi. Jangan mengantuk. Bahaya besar mengancam kita semua. Siap, Denko. Ayo berangkat dan kita selalu menggalang kekuatan tempur untuk menghadapi gerombolan Lowo Ireng itu. Ayo berangkat. Siap, Denko. Bagaimana kesiagaan laskar? Masih tanggap? Iya, terpaksa. Kamu tahu Jaka Badak, selama ini tidak pernah ada serangan. Mereka agak kaget dan tidak siap. Katakanlah, sejak aku di sini,
Tumapel ini jadi bergolak. Iya, maka kuharapkan di antara kita bisa saling memahami, menjaga ketentraman penduduk. Iya, aku tahu Tunggul Ametung. Lowo Ireng itu ingin membalas dendam padaku. Dia tidak mengincarmu atau bojomu. Denku, aku sudah menjelajahi pinggiran pedukuhan wilayah Tumapel ini. Sudah tidak ada lagi para pengacau itu. Mereka sudah lari semua. Tetap waspada untuk menghadapi serangan balik. Kerahkan seluruh jajaran tempur. Sudah, Denku. Lembu Dondong dan Luak Mangge berada di wilayah barat. Lowo Ireng telah mencelakakan Mawar Biru. Dia harus binasa. Sebagai tanggung jawabku agar tidak lagi terjadi serangan. Aku pecuti gerombolan itu. Tidak usah cari bahaya baru, Jaka Badak. Besok pagi saja. Menunggu besok sudah akan terlambat. Aku bekuk Lowo Ireng. Jaka Badak, tangguhkan saja niatmu. Mawar Biru masih butuh bantuanmu. Jangan pergi dulu. Katakan pada Mawar Biru, tetap tenang dan tunggu aku kembali. Jangan kendorkan kewaspadaan. Hop, hea, 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 hea. Denku, ini akibat kita meminta bantuan Daha. Mulanya tidak ada penyerbuan sejak Jaka Badak di sini. Semua seakan bangkit menentang Tumapel. Segalanya sudah berjalan, Kebo Ijo. Jaka Badak tentu memenuhi segala tanggung jawabnya. Kalau dia masih hidup nanti, gegabah sekali tindakannya. Apa ada orang edan semacam dia itu? Malam gelap begini mendatangi sarang gerombolan. Kita berharap dia bisa selamat. Ayo, kita keliling. Monggo, Denku. Tunggul Ametung dengan didampingi Kebo Ijo menelusuri wilayah Pakuan Tumapel. Ketika melewati gerbang utama yang menuju Pakuan, laskar bersiaga penuh dengan senjata panah dan tombak. Malam bertambah menepi. Tak lama lagi, terang akan menguak jendela timur. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Ketika fajar mulai menampakkan diri di ufuk timur, Jaka Badak terus menelusuri hutan jati yang tumbuh liar. Kudanya dikendalikan secara cermat agar tidak terperosok. Namun jejak Lowo Ireng seakan hilang di telan bumi. Jaka Badak hanya menemukan hutan belantara yang sepi mencekam. Kemana demit-demit itu menghilang? Apa ada jalan rahasia di sekitar sini? Coba kulihat dari puncak pohon. Hop! Aku mencium bau asap, angin dari sebelah barat. Ya, orang itu di sana, dekat kali kecil. Tangi esuk-esuk kelingan urip nelongso, ora ana sega tresno becik lunga. Ladalah. Pagi ini rasanya hidupku bertambah mapan ayem. Bakaran ikan ini mengingatkan aku pada Nibirah. Ya, sayang sudah dut lebih dulu. Wewangian tubuhnya tidak akan pernah lagi menyegarkan udara yang kuhirup. Pantang sekali untuk mengusik yang tidak ada, kita Cikunir. Demit badak edian. Kamu itu mengagetkan aku di pagi hari ini loh. Mau mengusir aku lagi ya? Ayo, ini wilayah Jenggala loh ini, bukan wilayah Daha. Aku tidak mengusikmu. Aku mencari Lowo Ireng. Alah. Untuk apa mencari tangan Kiting itu, ha? Tadi malam gerombolannya menyerang Pakuan Tumapel. Apakah kita Cikunir mendalangi penyerbuan itu? Waduh, kamu itu kok ya datang-datang menuduh aku, ha? Boya eling to Jaka Badak, aku ini baru bangun tidur. Kalau tidak percaya tanya pada sapi tungganganku itu. Nah iya Tomon, ha? Nah cocok toh? Aku ini tidak tahu lah Lowo Ireng. Apa dia berhasil membunuh Tunggul Ametung, ha? Dia belum sempat masuk wilayah Pakuan. Aku menghadangnya. Tapi Mawar Biru terkena jarum beracun yang disambitkan Lowo Ireng. Wah, lah. Jadi si tangan Kiting itu mencelakai anak kekasihku. Awas. Aku jebol tangannya. Ayo sekarang tunjukkan di mana dia bersembunyi. Ayo Jaka Badak tunjukkan. Hah? Aku sudah berkeliling sejak tadi malam, tapi belum kutemukan jejaknya. Oh, awas Lowo Ireng itu. Dia jadi perusak tatanan saja. Jaka Badak. Ayo.
kita makan ikan bakar, ha? Isi perutmu. Ha? Iya. Ya, kelihatannya enak sekali. Enak. Tapi aku masih kenyang. Oh, ya syukur. Kalau tidakmu ya tidak apa-apa kok. Apa kamu takut ada racun tikus? Nah, aku ini tidak suka main curang lagi. Wah, enak loh. Jaka Badak hanya memperhatikan kita Jikunir yang begitu enak makan ikan bakar. Walau perutnya sebetulnya juga minta diisi, tapi tetap ditahannya. Lalu Jaka Badak pergi ke pinggir kali untuk membasuh mukanya. Pada saat itulah, dia melihat satu bayangan hitam di dalam air. Bayangan yang bergerak itu, dia mati lagi lebih seksama. Tidak salah lagi, seekor buaya besar sedang berenang mendekat. Karang Badak Tunggal. Waduh, wong edan. Jemit tedian. Waduh. Nah kok gede banget buaya itu. Beruntung sekali aku tidak dicaploknya tadi malam. Ayo, tarik. Ya, tarik. Ini makan buaya betulan sekarang. Aku memerlukan empedu untuk obat mawar biru. Kalau kita Jikunir mau, ambil saja apa yang disuka. Aku tahu. Aku perlu sesuatu untuk menguatkan urat dan otot utamaku. Lah ini, tangkurnya itu loh. Demit. Ini buaya perempuan toh ini. Nggak berguna. Aku lapar. Aku mau membakar kaki belakangnya. Iya. Setelah dibedah, tinggal ambil empedunya. Ini, diselamatkan dulu. Kalau pecah, daging buaya ini bakalan pahit semuanya. Gigi buaya ini bagus untuk jimat. Aku cabuti ya. Lihat. Dua gigi taring utamanya ini. Lihat. Demit takut kalau melihat ini. Ini bagus untuk perhiasan sapiku. Terserah. Aku buat panggangan daging dulu. Nah, tinggal bakar. Ayo. Baunya enak sekali. Itu ada garam. Taburi sedikit supaya ada rasanya. Iya begitu. Yang lebih enak lagi ada merica. Jangan dimakan dulu. Itu belum matang loh. Aku suka yang setengah matang. Biar kuat katanya. Ayo, makan. Buaya ini wah, sudah agak alot. Kulitnya jangan diambil ya. Kita Jikunir yang telah mengguliti kulit buaya dan mau menggulung terkejut oleh teguran Jaka Badak. Kulit buaya itu dibanting dan mendatangi Jaka Badak dengan kesal. Tadi waktu aku menguliti diam saja. Sudah rampung baru dilarang. Bukan begitu kita Jikunir. Aku sedang menikmati makan pagi ini. Lah kok kita Jikunir gesit sekali menguliti buaya itu? Ya ketahui saja. Mawar biru membutuhkan untuk melindungi tubuhnya. Oh, untuk mawar biru tak? Ya, aku setuju. Dia itu harus tetap hidup. Akur Jaka Badak. Dan aku tidak lagi menyesal telah menguliti buaya itu. Tujuan kita Jikunir itu sebetulnya mau kemana? Oh, kalau itu tidak boleh kukatakan. Lah ya toh, kamu bukan lagi berada di Panjalu. Aku jauh-jauh datang dari Daha, tentu punya tujuan. Aku juga mau berkunjung ke Tumapel. Ki, jangan mengacau pekerjaanku. Loh, aku ini mengacau apa toh Jaka Badak? Aku duta peperangan untuk membangun perdamaian. Jangan salah duga dulu toh Boya dihilangkan kebiasaanmu di Alaspo itu, Den. Aku tidak mengharapkan terjadi permusuhan di antara kita Jikunir. Kita sudah lama kenal dan pernah satu atap di Larang Jati dulu. Loh, ya justru aku tidak ingin kamu terlibat lagi di Tumapel ini. Kamu tinggalkan saja. Percuma. Kamu akan terjepit dan kehilangan pamormu nanti. Iya, aku tahu. Jadi pergerakan Jenggala itu benar-benar mau menggulung Tumapel. Ya, aku paham siasat itu. Nah, kalau sudah tahu, lebih baik menyingkir. Lebih baik hidup tenang di Alas Purwo bersama bojomu. Atau kamu sengaja mau berbulan madu dengan mawar biru? Masih gres itu. Kita Jikunir, aku menjalankan titah Gusti Prabu Kertajaya. Mawar biru memang menjadi tanggung jawabku setelah dia serahkan dirinya.
Aku bertanggung jawab atas segala tindakanku. Ya, sudah semestinya toh. Tapi ingat, satu pengkhianatan cinta akan terbalas lagi oleh penyelewengan. Nah, bagaimana kalau Dewi Astini sambung cinta dengan Pupulut? Hah? Ayo, bingung toh? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dewi Astini bukan sekali ini mengalami aku mempunyai wanita lain. Dia tidak akan menodai diri. Loh. Aku hanya bilang toh, mungkin. Ya toh? Lewang matahari dan bulan juga mengalami gerhana kok. Apalagi manusia. Pupulut akan kubinasakan kalau dia akan mendekati istriku. Itu pasti, Ki. Ya, maka itulah ikuti anjuranku. Tinggalkan Tumapel. Bojomu itu tidak akan ada yang ganggu. Sembunyi, ada yang datang. Jaka Badak mampu melesat dan menghilang dalam sekejap. Tapi tidak dengan Kitaji Kunir. Kitaji Kunir, jangan sembunyi di balik punggung sapi. Aku sudah melihat. Mawar biru toh. Mengagetkan wong tuwek saja. Mencari Jaka Badak. Ya. Nah itu tuh. Itu di atas pohon. Ayo turun Jaka, turun. Ya. Mawar biru. Kamu sudah sembuh? Kenapa nyusul? Aku tidak ingin kehilangan lelakiku. Kamu bilang apa Mawar biru? Lelakiku. Loh, jadi selama ini kamu, waduh. Kenapa Kitaji Kunir? Apa salah? Jaka Badak belum jadi suamiku. Jadi aku mengatakan lelakiku. Waduh. Biangane jemblem. Yang satunya apem, yang satunya serabi. Mate. Mawar biru, aku tak menyangka semua ini akan terjadi. Aku ingin menjadikanmu Dewi Asmarani, kandas. Ya, jadi omongan orang itu betul. Sampean itu kenapa kita Cikunir? Hubunganku dan Mawar Biru sudah diketahui oleh Dewi Astini. Cikunir juga sudah tahu. Musnanku, hilanglah kegadisanku. Maksudku hilang gadisku begitu. Wong tuwek orang nyebut, tidak ingat sudah mau masuk kubur masih gandrung pada gadis kecil. Bukan itu, Jaka Badak, bukan itu. Aku punya rencana besar untuk Mawar Biru. Aku sudah merencanakan menjodohkan Mawar Biru dengan raja negeri seberang. Lah ini kok jebulnya. Kebangetan Mawar Biru, kebangetan. Maaf kita Cikunir. Aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu itu. Tapi aku telah bersumpah, hanya satu lelaki pertama yang bisa dalam hidupku, bisa bersamaku seutuhnya. Hanya lelaki yang berjasa pada Romoku. Ya sudah. Kamu memang anak petualang, susah digubah jadi priayi ningrat. Tapi ya sayang sekali toh Mawar Biru. Tapi aku tidak menyesal dengan pilihanku. Aku bahagia, walau aku hanya bercinta dalam bayang-bayang cinta wanita lain. Kita Cikunir, tidak usah jadi pikiranmu lagi tentang Mawar Biru. Aku akan menjadikannya ratu dalam hidupku, sama seperti Dewi Astini. Oh, serakah. Aku jadi benci padamu Senopati Panjalu. Aku benci banget. Semoga kita tidak bertemu lagi. Kita Cikunir, mau kemana? Apa? Masa bodoh lah. Kita Cikunir tidak menjawab pertanyaan Mawar Biru. Segala perabotan miliknya dikemas, lalu membangunkan sapi tunggangannya agar berdiri. Jaka Badak dan Mawar Biru benar-benar tidak mengerti kenapa kita Cikunir begitu susah. Kita Cikunir, hendak kemana? Menghukum Lowaireng yang telah mencelakakanmu. Aku tak berangkat Mawar Biru. Jaka Badak, lindungi bidadariku ini. Mawar Biru, ayo kembali ke Pakuan Tumapel. Lowaireng sudah jauh. Ayo, kita kembali saja. Aku tidak mengerti akan perubahan kita Cikunir yang sangat memperhatikan aku. Kasihan dia. Ya, dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Tapi kedatangannya di wilayah Tumapel menarik perhatianku. Apa dia akan ikut campur lagi dalam pergolakan Jenggala? Aku berani memastikan Tuwek Legre itu akan membuat kekacauan di sini. Ayo, ke Pakuan Tumapel. Ayo Mawar Biru. Untuk sementara waktu lupakan kebaikan-kebaikan kita Cikunir.
Aku harus menenangkan penduduk. Ayo. Baiklah. Ketika itu di Pakuan Tumapel, yang terakhir, Kendades sedang berjemur diri di keputrian ditemani beberapa embak. Rambut hitam lebat Kendades terlihat memantulkan cahaya matahari yang menyinarinya. Sang Aku Tunggul Ametung tersenyum bahagia ketika menyaksikan keelokan istrinya yang bermandikan cahaya surya. Lalu dia berjalan ke pendopo dari ruangan utama Pakuan. Loh, kapan kamu meninggalkan kamar, Mawar Biru? Kenapa tidak ada yang memberitahu aku? Aku tidak ingin mengganggu. Aku pergi memang tidak memberitahu siapa-siapa. Aku cemas dengan Kang Mas Kabadak. Tunggu lama tuh. Lowo Ireng tidak kutemukan. Entah dia itu merat kemana. Aku coba telusuri jejaknya. Malah ketemu dengan Kita Cikunir. Weladalah, mau apa pewarta tua itu di wilayahku? Kenapa dia tidak menghadapku terlebih dulu? Dia bermaksud menghukum Lowo Ireng katanya. Weh. Menangkap atau malah menyokong Lowo Ireng? Aku kalau tidak kenal sebelumnya pasti kutangkap dan kuhukum dia. Sudah, tidak usah memikirkan dia. Jaka Badak, aku mendapat kabar dari para telik sandi yang memata-matai wilayah Kahuripan. Di sana akan diadakan pertemuan kalangan pergerakan Jenggala. Di mana mereka mengadakan pertemuan itu? Di kediaman Nisaira. Siapa Nisaira itu? Dia kembang cantik kebanggaan Kahuripan. Ya, sama seperti ibumu. Maksudku, dia juga seorang Sri Panggung. Kecantikannya sudah kondang, tapi tetap lebih cantik istriku. Lah iya toh, laut siapa yang menggarami? Aku masih asing mendengar nama Nisairah itu. Apakah dia juga memiliki ilmu kanuragan tinggi? Iya, dia punya ilmu pengasihan ampuh. Kalau tidak salah ajian Semar Mesem, walaupun bagaimana kemarahan itu, di hadapannya akan luntur, bahkan berbalik memujanya. Wah, hebat. Kalau begitu tentu banyak sekali kekasihnya. Justru dia tidak punya suami. Dia memelihara wanita-wanita ayu untuk menemaninya. Jelasnya dia lebih menyukai kalangan wanita daripada lain jenis. Itu nanti saja. Yang penting sekarang ini, segala kegiatan para pemberontak harus diredakan sebelum membesar dan menghancurkan Tumapel ini. Baik, tangkap Nisairah. Kalau dia tidak mau menghentikan kegiatannya, Tumapel menyatakan perang. Jangan ngawur, Tunggul Ametung. Tumapel tidak dibenarkan menjadi ahli hukum sendiri. Kahuripan di bawah pengawasan Daha. Jadi hanya kalangan Daha yang menentukan. Pemerintah kerajaan Panjalu yang akan mengambil tindakan itu. Perhatikan peringatan. Atur saja Tumapel. Kahuripan aku yang selesaikan. Jadi Kang Mas akan ke Daha? Aku ikut. Tidak, Kebo Ijo bisa diutus ke Daha. Jaka Badak, aku adalah Akuwu di Tumapel ini. Aku yang menentukan segala pemerintahan di sini. Aku juga seorang Akuwu alas Purwo Tunggul Ametung. Jangan kamu jadi picik cupet. Keselamatan seluruh kerajaan Kediri itu lebih penting. Bukan hanya Tumapel saja, kamu paham? Tidak, kamu sudah terlalu jauh mencampuri urusan di Tumapel ini, Jaka Badak. Aku tidak lagi butuh tenagamu. Aku menjalankan titah Gusti Prabu Kertajaya. Kalau kamu menentang, sama saja kamu menentang raja. Perhatikan itu. Aku Senopati yang ditugaskan menjaga keselamatanmu dan juga istrimu yang sangat cantik itu. Paham? Baiklah, Senopati Panjalu. Selesaikan tugasmu. Jalankan titah Gusti Prabu Kertajaya. Hei, Tunggul Ametung. Besar suaramu, apa juga besar tindakanmu. Ayo, langit cembar, pelataran cembar. Kutandangi apa-apamu. Jangan berkelahi, Kang Mas. Ingat aku. Karena Mawar Biru mengganduli lengannya, Jaka Badak seakan tersadar akan hawa marah yang meledak-ledak. Begitu pula aku Tunggul Ametung, segala persoalan yang selama ini bertumpuk dan belum terselesaikan, gampang membuat dirinya kalah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Ketegangan yang terjadi antara Jaka Badak dan Tunggul Ametung tidak juga reda. Keduanya sama-sama berpegang teguh pada kewajiban dan tanggung jawab. Yang bingung para abdi Aku Tumapel dan yang lainnya. Semua tidak tahu caranya bagaimana mendamaikan dua aku yang bersitegang itu. Kang Mas, coba renungkan lagi.
Untuk apa ribut dengan Kuwu Tunggul Ametung? Kita tamu di Tumapel ini. Kita bukan tamu, Mawar Biru. Aku senopati tempur yang ditugaskan Gusti Prabu Kertajaya. Tanpa ada titah raja, aku tidak akan berada di Pakuwon Belgedes ini. Oh, Kang Mas, cobalah mengalah. Tidak. Dalam sikap seorang prajurit, tidak akan mundur demi tegaknya kebenaran. Kamu jangan merengek lagi, Mawar Biru. Aku tetap pada keputusanku. Kenapa segala pertentangan itu harus terjadi? Jangan seperti anak kecil. Bagaimana kamu akan melebihi Dewi Astini kalau hanya menghadapi masalah kecil begini? Kamu sudah bingung. Kendalikan dirimu dan gunakan pikiranmu yang benar. Itu akan lebih menolong daripada keluhanmu. Maafkan aku, Kang Mas. Sudah. Ayo, kita tinggalkan saja rumah untuk kita ini. Kita pindah ke penginapan Bunli di Kahuripan. Iya, Kang Mas. Aku selalu ikut denganmu kemana saja. Jangan tinggal aku di sini. Sudah, jangan bersedih bidadari kecilku. Ayo. Loh, mau kemana Jagabadak? Kemana? Aku mau ke Kahuripan. Aku tidak ada urusan lagi di Tumapel ini. Sabar Jagabadak. Den Kuwu Tunggul Ametung sedang berunding dengan istrinya. Aku tidak punya urusan dalam rumah tangga Lembu Dondong. Perhatikan, urusanku di Tumapel ini masalah kenegaraan. Ayolah, Mawar Biru. Aku harus menyertaimu, Kang Mas. Maaf. Oh, iya, monggo. Kepergian Jakabadak dan Mawar Biru dari rumah untuk menanam membuat Lembu Dondong tertegun dan tidak habis pikir. Kenapa begitu cepat Jakabadak mengambil keputusan meninggalkan Tumapel? Tak ada pilihan lain bagi Lembu Dondong untuk memberitahu pada junjungannya. Dan Kuwu. Ada apa? Ada apa, Lembu Dondong? Kedatanganmu itu seperti dikejar kebo edan. Kenapa? Den Kuwu. Jakabadak dan Mawar Biru telah pergi meninggalkan rumah perjamuan. Kenapa kamu biarkan? Kenapa kamu tidak cegah? Kenapa, Lembu Dondong? Aku sudah berusaha menahannya, Den Kuwu. Tapi Jakabadak berkeras pergi. Dasar manusia batu. Tidak tahu aku sedang repot. Kamu selesaikan dulu tugasmu hari ini. Tugas apa, Den Kuwu? Aku belum mendapat titah apa-apa hari ini dari Den Kuwu. Kalau masalah penduduk sudah ditangani kalangan kesepuan. Bersihkan boboji. Rumputnya sudah agak tinggi. Lalu rapikan juga pepohonan yang tidak teratur. Den Kuwu, perintah apa tidak keliru? Yang biasa mengerjakan itu tukang kebun. Jangan tolol, Lembu Dondong. Tentu bukan kamu. Kamu bisa memberitahu pada tukang kebun itu. Ayo kerjakan. Iya, Den Kuwu. Jakabadak. Ada-ada saja. Baru saja teratasi serangan Lowo Ire. Dia malah pergi. Semua jadi kacau. Ada apa toh, Kang Mas? Marah-marah pada Lembu Dondong? Kenapa? Pada abdi itu ya jangan kasar. Aku bingung, Diajeng. Jakabadak dan Mawar Biru pergi tanpa pamit padaku. Aku tidak lagi dihargainya. Sabar dulu, Kang Mas. Tidak baik menilai orang begitu. Itu salah Kang Mas sendiri. Ayo, coba kalau tidak merasa dan perlu bersih tegang masalah harga diri, tentu tidak akan begini jadinya. Jadi aku harus minta maaf pada Jakabadak. Loh, jangan salah toh, Kang. Jakabadak itu menjalankan titah raja. Bukan kemauannya sendiri. Kita sudah tahu kekerasan wataknya. Sudah ada buktinya. Kemarin malam dia mengusir gerombolan Lowo Ireng tanpa mengerahkan laskar Tumapel untuk maju. Dia sadar akan tanggung jawabnya. Kitalah yang harus mengerti, Kang Mas. Diajeng, tolong tenang sebentar. Biar ku coba meredakan kemelut di pikiranku ini. Yang Widi akan membimbing kita. Aku Tunggul Ametung mulai dapat mengendalikan diri. Setelah Ken Dedes menyabarkan dengan tutur katanya yang lembut, kekacauan yang dialaminya seakan sirna, bagai embun oleh sorot matahari teduh, Putri Empu Purwa. Diajeng Ken Dedes, maafkan aku kalau membuatmu ikut susah memikirkan aku dan seluruh keadaan Tumapel ini. Dharma baktiku untuk ketentraman semua orang di negeri ini. Kurasa aku perlu juga bicara dengan Jakabadak. Jakabadak sudah tidak ada. Dia ke Kahuripan, Diajeng. Aku akan mengundangnya untuk hadir pada jamuan sore besok. Aku tahu Jakabadak hanya berpegang teguh pada nilai-nilai seorang prajurit sejati. Ya, memang sulit pada zaman yang serba terjepit ini. Sri Maharaja Kertajaya hanya memikirkan kebaikan diri sendiri.
Kalau aku menentang, Tumapel ini pasti dihancurkan. Ya, untuk apa mencari kesulitan sendiri? Utamakan ketentraman seluruh Tumapel dulu, Thomas. Baiklah, Diajeng. Lembu Dondong. Ulah, kula dan kuwu. Ada apa dan kuwu? Masalah Taman Boboji sudah dikerjakan. Bukan itu, Lembu Dondong. Temukan Jaka Badak di Kahuripan dan undang dia datang kemari. Waduh, Den, Kahuripan itu luas sekali. Di mana aku bisa menemukan Jaka Badak? Cari di penginapan Bunli. Biasanya dia berdiam di sana kalau ada tugas di Kahuripan. Iya, Den. Aku tahu tempat itu. Lalu apa lagi, Den? Apa hanya undangan saja? Oh ya, itu undangan apa, Den? Berkelahi? Atau bagaimana begitu loh? Undangan untuk menjalin persaudaraan. Katakan padanya, aku yang mengharapkannya datang. Baik, Den. Baik. Jadi undangan persaudaraan. Lah anunya bagaimana? Kahuripan itu jauh, Den. Duit lagi. Kamu itu kalau duit rajin sekali. Ya jelas. Ini untuk di jalan. Matur nuwun, Den. Aku pamit, Den. Iya. Sampai ketemu dan cepat kembali. Injih, Den. Lumayan. Lembu Dondong yang diutus mencari Jaka Badak langsung berangkat ke kota Kahuripan dengan menunggang kuda. Perjalanan itu memakan waktu kurang lebih setengah hari. Sementara itu, Jaka Badak dan Mawar Biru yang telah tiba di kota Kahuripan masih mencari-cari kediaman Nyi Sairah. Ayo, duduk di bawah pohon waringin besar itu. Iya, Kang Mas. Kahuripan ini bertambah rusak suasana kotanya. Kehidupan di sini seperti mulai punah. Bagaimana tidak mau rusak? Pemerintahan Panjalu tidak lagi memikirkan wilayah ini. Semua kegiatan perdagangan sudah pindah ke Kediri. Kalau yang masih ada di sini, bagaimana penghidupannya? Penginapan Bunli bangkrut. Tempat-tempat pelesiran tutup. Pasar Kliwon tidak ada lagi yang berjualan. Ya, itu yang patut disayangkan. Perang antara Panjalu dan Jenggala menghancurkan segalanya. Ya, walau saat ini Panjalu yang jaya. Tapi apa arti kejayaan itu kalau satu sisi kehidupan lain hancur? Aduh, kamu mulai memahami kehidupan rupanya. Manusia dilahirkan untuk berpikir, toh. Juga aku memikirkan, ya, hal hidup kita ini. Apa kita harus terus begini? Tidak, aku akan memperistrimu. Aku tidak ingin kamu menderita karena kesalahan yang sama-sama kita buat. Ya toh? Aku takut, Kang Mas. Aku takut pada Dewi Astini. Aku akan menentukan sikap kalau Dewi Astini tidak mau, maksudku, kalau dia tidak mau mengerti dengan keadaan yang sudah terjadi. Tapi aku takut sekali, Kang Mas. Aku telah merampas kebahagiaan Dewi Astini. Mawar Biru, sekarang ini apa yang bisa kita perbaiki? Kita lakukan bersama. Kita masih punya waktu. Aku pasrah, Kang Mas. Aku serahkan jiwa ragaku. Dibunuh pun aku rela. Daripada aku hanya jadi kesulitan, Kang Mas. Kenapa kamu bicara begitu? Aku menyayangimu, Mawar Biru. Jaka Badak jadi terenyuh akan kejujuran Mawar Biru. Apa yang telah terjadi selalu menghimpit dan menanggung rasa bersalah tiada habisnya. Selama mengikuti Jaka Badak, Mawar Biru jadi agak kurus, muka pucat kelelahan. Hal itu juga tidak luput dari pengamatan Jaka Badak. Sudah, jangan terus bersedih, Mawar Biru. Lihat, badanmu sampai kurus, cahaya wajahmu memudar. Ya, aku tidak tahu lagi untuk apa hidupku ini. Aku menyayangimu. Jangan merasakan hidupmu adalah segala yang sia-sia. Kamu sudah pernah jadi duta kesenian ke negeri seberang dan terkenal. Apa arti semua itu kalau hidupku menjadi tidak bertuan? Hidupku tidak bertuan, Kang Mas. Aku seperti hutan rimba yang tak terdatangi kehidupan. Tidak. Itu salah, Mawar Biru. Aku telah jadi milikmu. Kita adalah satu. Pada saat ini kita harus mengembara. Kang Mas, aku tidak tahu harus apa kalau tidak ada Kang Mas. Kali waktu, aku pasti akan ditinggal kalau ada Dewi Astini. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Wah, kebetulan sekali Jaka Badak. Aku mencarimu. Perlu apa, Lembu Dondong? Kamu diutus Tunggul Ametung? Betul. Tapi yang berkepentingan dan Ayuken Dede, beliau mengundang untuk jamuan persaudaraan. Aku tidak punya urusan lagi dengan Tumapel.
Tunggul Ametung harus berubah pikirannya. Aku bukan pengemis. Kang Mas, tak usah berkeras toh. Kalangan Tumapel sudah mau berdamai. Kita harus datang. Ingat Kang Mas, permusuhan itu hanya akan membuat susah sendiri. Lembu Dondong, kapan undangan itu ditentukan? Baiklah, Den Ayu Ken Dedes menentukan lusa. Pas waktu sesudah matahari terbenam itu jatuh pada tanggal 14 Pon. Kalau begitu, aku akan datang bersama Mawar Biru. Terima kasih Jagabada, terima kasih. Tugasku sudah selesai dan aku harus pulang lagi. Ya, Lembu Dondong, haturkan juga hormatku pada Den Ayu Ken Dedes. Iya, aku pamit Jagabada. Hea, hea, hea. Rencana kita berubah lagi, Mawar Biru. Kita tangguhkan dulu kembali ke Daha. Ayo, kita cari lagi kediaman Nyi Sairah. Kemana lagi? Kita sudah memutari wilayah Kahuripan ini dan bertanya-tanya pada setiap orang. Jadi kita kemana, Mawar Biru? Kita ke sungai, mencari ikan dan udang. Mau toh? Waduh, sungai jauh dari sini. Kalau mau makan ikan dan udang, ya beli saja di pasar itu. Tidak usah susah payah lagi. Maksudku, kita cari udara baru, menyegarkan pikiran dari segala masalah hidup yang kita hadapi. Wah, kamu ini seperti Dewi Astini saja. Ya, aku harus menyesuaikan dengan lingkungan toh. Terutama, aku harus juga mempelajari kebiasaan Dewi Astini waktu bersamamu. Jadi, Kang Mas tidak akan merasakan perbedaan antara aku dan dia. Tidak, aku tidak mau. Ya, sewajarnya saja. Pribadimu bukan milik orang lain, Mawar Biru. Aku akan menerima segala yang baik dan yang buruk dari dirimu. Ini sungguh. Aku tetap menginginkan kamu sebagai Mawar Biru, bukan Dewi Astini. Aku bahagia sekali mendengarnya. Jadi, Kang Mas tidak menyesal menjadi pengisi hidupku? Tidak ada gunanya menyesali masa lalu kita. Semua ini sudah jadi lakon hidup kita, Mawar Biru. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Ya, tentu saja tidak. Kita akan cari penginapan. Ayo, kita berangkat. Tunggu dulu. Pastikan dulu kita akan kemana. Nanti mutar lagi. Kita datangi kediaman saudagar kuda. Ya, apa dia... tidak. Kita ke penginapan di Pasar Kliwon saja. Ya, tidak apa-apa tuh. Kita perlu tempat untuk ngasuh. Ayo. Diam, Mawar Biru. Jangan palingkan mukamu. Lihat Aryo Gede itu berkuda menuju lorong perumahan pecinan. Mau apa dia ke sana? Jangan-jangan ke rumah Nyi Sairah. Iya, Kang Mas. Aku yakin di sana kediaman Nyi Sairah. Ayo, kita ikuti. Tutup wajahmu dengan selendang. Ayo. Hop. Hea, hea, hea. Tunggu. Hea, hea, hea. Menghilang kemana dia? Dia belok ke kiri atau ke kanan? Kalau begitu kita berbagi arah saja, Mawar Biru. Nanti kita bertemu lagi di sini. Kamu ke kiri dan aku telusuri jalan yang itu. Ayo. Hea! Mawar Biru tanpa getar menelusuri lorong perumahan pecinan yang ditunjuk oleh Jagabada. Putranya dikerahkan untuk memantau sekitar wilayah itu. Tanpa diketahuinya, sepasang mata mengawasinya dari balik rumah tua. Saudara pendengar, ancaman bahaya apa yang dihadapi Mawar Biru? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Nyi Sairah. Sampai jumpa.